warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam jumpa dengan saya Hana Krisnamurti. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, saya di sini akan menemani saudara selama 1 semester ke depan dalam mata kuliah Antropologi Budaya dan Sosiologi. Baiklah teman-teman, untuk memanfaatkan waktu dalam perkuliahan pertama ini, di awal pertemuan ini saya akan menjelaskan 3 hal khusus kepada saudara. Yang pertama adalah mengenai rencana pembelajaran semester. Yang kedua mengenai hak dan kewajiban para mahasiswa, dan yang ketiga mengenai pedoman penilaian. Untuk lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut. Mata kuliah Antropologi Budaya dan Sosiologi adalah 2 mata kuliah yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Antropologi adalah studi tentang manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Sedangkan sosiologi merupakan ilmu tentang masyarakat. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat yang memiliki tujuan untuk mempelajari perilaku, sikap, dan juga kebiasaan sosial yang dilakukan. Dari penjelasan tersebut, mari kita simak apa yang menjadi persamaan dan perbedaan antropologi dan sosiologi. Persamaannya yaitu keduanya sama-sama mempelajari tentang masyarakat yang bertujuan untuk mencapai pengertian tentang asas-asas hidup masyarakat pada umumnya. Dan perbedaannya terletak pada asal mula dan sejarah perkembangan serta perbedaan khusus objek studi dan metode penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rencana pembelajaran semester. Pertemuan pertama merupakan kuliah pengantar yang menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester, kontrak kuliah, dan pedoman penilaian. Pertemuan kedua akan disampaikan mengenai pengertian antropologi dan sejarah perkembangan antropologi. Selanjutnya pada pertemuan ketiga akan dijelaskan mengenai ruang lingkup antropologi yang terdiri dari antropologi fisik dan antropologi budaya. Pertemuan keempat akan membahas mengenai hubungan antara antropologi dengan ilmu sosial lain, misalnya dengan ilmu hukum, dengan ilmu politik, dengan ilmu ekonomi, dan sebagainya. Dan akan dibahas juga mengenai metode penelitian antropologi. Pada pertemuan kelima akan disampaikan mengenai masyarakat dan kebudayaan, yang akan menjelaskan pengertian kebudayaan, wujud kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, sampai dengan dinamika kebudayaan. Pertemuan keenam akan membahas mengenai antropologi hukum, yang akan menjelaskan tentang kajian antropologi terhadap makna sosial dari pentingnya hukum, dengan menelaah bagaimana hukum dibuat, termasuk konteks sosial pembuatan hukum tersebut, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial, dan bagaimana hukum membangun perilaku sosial. Pada pertemuan ketujuh, kita akan melakukan refleksi melalui diskusi kelas dan evaluasi seluruh materi untuk menghadapi ujian tengah semester. Pada kesempatan ini, saya mewajibkan kepada para mahasiswa agar dapat berperan aktif dalam diskusi kelas. Pertemuan ke-8, kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Setelah pelaksanaan UTS, materi akan dilanjutkan dengan pengertian sosiologi,
dan sejarah perkembangan sosiologi serta metode penelitian sosiologi, yaitu pada pertemuan ke-9. Pada pertemuan 10 akan menjelaskan mengenai interaksi sosial, yaitu yang membahas mengenai hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Pada pertemuan 11, kita akan membahas tentang kelompok sosial, yaitu mengenai pengertian, ciri-ciri, dan syarat terbentuknya kelompok sosial. Pertemuan ke-12 akan dibahas tentang stratifikasi sosial yang menjelaskan tentang perbedaan dan pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Materi tentang lembaga sosial atau yang dikenal dengan lembaga kemasyarakatan akan dibahas pada pertemuan ke-13. Selanjutnya, pertemuan ke-14 akan membahas tentang perubahan sosial, kekuasaan, dan wewenang. Pada pertemuan ke-15, kembali kita akan laksanakan diskusi kelas dan evaluasi menjelang ujian akhir semester. Perkuliahan akan diakhiri dengan final test atau ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Untuk menunjang pembelajaran, sebagai acuan dipergunakan buku referensi dari Kuncharaningrat dengan judul Pengantar Antropologi 1 atau Pengantar Ilmu Antropologi, penerbit Rineka Cipta. Dan untuk sosiologi dipergunakan buku dari Suryono Sukanto dengan judul Sosiologi Suatu Pengantar. Namun, tidak menutup kemungkinan jika saudara memiliki sumber dari buku yang lain, silakan dapat saudara pergunakan sebagai bahan referensi. Berikut disampaikan hak dan kewajiban mahasiswa. Untuk menjaga keobjektifan penilaian dosen, berikut saya sampaikan mengenai pedoman penilaian. Pedoman penilaian ini merupakan gabungan dari 5 komponen yang merupakan kewajiban para mahasiswa, yaitu yang pertama adalah kehadiran. Syarat kelulusan dari mata kuliah antropologi budaya dan sosiologi adalah mahasiswa telah mengikuti 70% kehadiran dari 16 kali pertemuan. Kemudian, tugas mempunyai bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 50%. Alhamdulillah, seluruh materi dalam perkuliahan pertama ini telah disampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat memberikan gambaran dan menambah pengetahuan saudara mengenai antropologi budaya dan sosiologi. Untuk selanjutnya kita akan bertemu di minggu depan dengan materi pengertian antropologi dan asal mula serta sejarah perkembangan antropologi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.